Nah, sekarang dia saatnya. Aduh, beruntung banget gue punya kalian bisa temenin gini ya. Belajarnya jadi semangat gitu. Nah, ini sekarang kita mau bacain lagi cerita. Wow. Ada beberapa ya. Gak tau deh, kita bisa baca berapa cerita malam hari ini ya. Kita coba ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi tidak saya bacakan namanya ya. Karena Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Huna Ate, aku telat. Nggak, kamu nggak telat kok. Oh iya, Pionjil Goyo. Bener. Si Sakin keren. Kita udah mulai harus ini ya, pakai kata-kata itu ya. Iyagi ya, Pionji atau Iyagi Ilgoyo. Oke deh. Bubble Story. Jadi buat teman-teman yang mau ngirim, kasih judul Bubble Story ya, kayak teman-teman ini ya. Jadi Bubble Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bang Fuad dan keluarga, Kak Cesta dan semua teman-teman sehat. Aku sebenarnya pengen kirim surat langsung, plus ada barang yang mau dikirim ke Bang Fuad tapi belum sempat. Insya Allah secepatnya. Cepat. Lama-lama. Keburu basi. Aku tuh sedih banget karena dua hal. Oke, ya. Ternyata dia sedih, geng. Jangan dilawakin, geng. Sebenarnya ada banyak banget sampai aku bingung cara mengungkapkannya. Tapi yang barusan bikin aku sedih banget itu ada dua. Oke. Apa nih, geng? Yang ada dua hal yang bikin dia sedih, geng. Yang pertama, aku lihat Insta story teman. Dia sekarang pakai niqab. Oke. Semua teman-temannya juga pakai niqab. Buat yang nggak tahu, niqab itu cadar ya. Cadar kayak Aisyah di film Ayat-Ayat Cinta ya. Kayaknya enak banget ya. Kayaknya ada temen taat gitu loh, teman yang bisa bareng-bareng taat gitu. Dia kayaknya kok enak banget sih gitu. Sayangnya aku tipe orang yang gak bisa tiba-tiba nyapa orang terus kenal deket gitu. Aku harus diajakin temenan dulu, kenal lama dulu, baru deh deket. Sedih juga karena dulu aku tuh deket sama dia, si temennya yang ini yang sekarang pakai niqab. Sekarang udah gak pernah kontak-kontakan. Aku chat juga di read doang. Jelas sih, pasti lebih nyaman temenan offline daripada online kayak sekarang. Orang tua aku gak ngizinin aku keluar kalau gak ada keperluan soalnya. Apalagi kalau kajian gitu. Bukan anti sih, tapi lebih ke udah belajar aja dulu buat persiapan masuk universitas. Lagian ilmu agama udah cukup kok kayaknya. Gitu pendapat orang tuanya. Alhasil aku cuma bisa nurut dan akhirnya gak punya temen kayak gini, kayak si temennya itu yang punya teman-teman niqab semua, bercadar semua gitu loh. Adekku juga lebih sering chatting sama teman-teman MTS-nya SMP temennya, si adeknya ya. Maklum baru masuk MTS, jadi punya adek MTS dan si pengirim ini berarti masih SMA ya. Iya kan? Iya. Karena lagi persiapan untuk masuk universitas. Katanya sahabat bisa nyelamatin kita kan di akhirat nanti. Ini sih yang bikin aku benar-benar sedih. Takut gak ada yang bisa nyelamatin aku. Itu yang pertama katanya. Yang kedua yang bikin dia sedih, gara-gara ada temen adek yang tenggelam lagi. Oh, adeknya yang SMP ini berarti. Dulu aku udah hijrah bareng aku dan adekku, tapi sekarang tenggelam lagi. Yang tenggelam siapa ini? Bentar. Tapi sekarang tenggelam lagi. Katanya terinspirasi. Si adeknya ya tenggelam lagi kayaknya ya. Asli aku rasanya kayak teriris gitu hatinya. Perih banget. Emang dikiranya Rasul gak menginspirasi gitu. Sampai bikin story ngebela-belain biasnya pula. Katanya cuma terinspirasi tapi kok gitu. Sedih banget kalau udah kayak gini tuh. Pengen teriak, kamu sebenarnya tuh main doang sama mereka. Mereka untung, kamunya tuh rugi. Nangis aku tuh ngeliat kamu ngebelain mereka. Nah, itu pengennya ngomong gitu. Tapi biasanya tidak biasa keluar kata-kata gitu. Akhirnya cuma bisa ngedoain karena gak sanggup menyakiti hatinya. Oh, mulia sekali ya. Kadang muncul semangat gitu buat dakwah, tapi tiba-tiba luntur juga semangatnya karena bingung aja, nggak tahu harus gimana, merasa nggak berpengaruh dan sebagainya.
Maaf ya sekali lagi, meskipun nggak dijawab nggak apa-apa. Aku cuma pengen curhat, nggak ada teman curhat soalnya. Sedih banget. Teman curhat tuh banyak nih, rame nih ya. Yang ada di sini semua ada berapa orang nih? 74 orang sedang mendengarkan ceritamu ya. Entah kenapa apa nih. Oh iya, setiap lagi sedih gitu entah kenapa enak aja lihat video atau dengerin podcastnya Bang Fuad. Alhamdulillah. Entah itu serius ataupun receh, kayak ada yang nemenin aja gitu. Makasih ya Bang, jazakallahu khairan. Jazakillahu khairan. Oh ya, titip salam buat Kak Cesta, semoga istiqomah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pyong Pyong Pyong, anak 16 tahun yang sedang mencari jati diri. Tepuk tangan dong buat teman kita yang anak 16 tahun yang sedang mencari jati diri. Yeay. Dan buat kamu semua yang sedang mencari jati diri ya, dan mengalami masalah yang sama. Gila nih, luar biasa. Anak 16 tahun sekarang masalahnya lumayan berat-berat ya. Yang pertama, yang gue mau komentarin dulu nih ya, kesedihan pertamanya dia. Dia ngerasa gak punya teman dan ngerasa takut nanti di surga gak bisa ada yang nyelamatin, atau di neraka gak ada yang bisa nyelamatin karena gak punya teman. Katanya kan teman soleh itu nyelamatin kita besok di akhirat. Yang nyelamatin kita tuh gak cuma teman yang soleh. Itulah kenapa kalau kita belajar agama ini pentingnya belajar ya. Apa sih? Oke, ulang lagi tadi. Aku jadi baca live chat jadi bingung. Oke, jadi dia bilang tadi jadi gini. Segala sesuatu dalam Islam tuh enaknya tuh dia kayak punya banyak jalan gitu loh. Contohnya ya, masuk surga itu bisa lewat kita sedekah, bisa lewat kita tersenyum, bisa lewat kita bantu orang, bisa lewat kita berbakti kepada orang tua, dan banyak banget sumber-sumber jalan untuk kita masuk surga. Jadi masuk surga itu gak cuman kita dengan punya teman, itu salah satunya. Itulah kenapa pentingnya punya teman. Tapi banyak juga. Contohnya apa? Salah satunya yang cocok dan relate banget sama kamu dan mungkin kita di sini adalah kita akan dikumpulkan di surga bersama orang yang kita cintai. Itu hadis Rasul yang terkenang banget. Ya, ketika ada seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, terus Rasulullah bilang gitu, kamu akan dikumpulkan di surga bersama orang yang kamu cintai. Terus si sahabat bilang gini, aku mencintai engkau, aku mencintai Umar bin Khattab, aku mencintai Abu Bakar As-Siddiq, aku mencintai sahabat-sahabat ini. Ya berarti kamu akan dikumpulkan bersama mereka nanti. So, kalau teman-teman menyukai ada teman-teman soleh, mungkin ulama atau mungkin influencer soleh, atau mungkin teman-teman di Pabo Cinggu yang soleh-soleha, insya Allah kita akan dikumpulin bareng-bareng kalau kita saling mencintai karena Allah kayak gitu. Jadi ini juga bisa jadi jalan ya untuk kita tuh bisa masuk surga. Jadi kita mungkin gak ketemu teman yang nyelamatin kita, tapi kita bisa minta sama Allah, ya Allah, katanya aku dikumpulin sama orang yang aku cintai. Aku cinta banget sama si A, si B, si C, beliau A, beliau B, beliau C, yang ini adalah orang-orang soleh, orang-orang hebat. Aku pengen banget sesurga sama mereka, insya Allah. Ya kita tagih aja besok sama Allah ya, karena itu janjinya Rasulullah SAW ya. Gitu teman-teman. Dan itu baru dua di antara sekian banyak jalan lagi untuk bisa masuk surga. Ada yang syafaatnya lewat Rasulullahnya langsung, ada yang lewat hafalannya, ada yang lewat, makanya banyak hal kayak misalkan aku bisa banget bersedih. Aku nggak mungkin dong dapat mahkota untuk diselamatin Rasulullah karena nggak punya hafalan Quran. Ya tapi aku nggak boleh bersedih karena jalannya nggak cuma itu, geng. Ada banyak jalan lain yang bisa kita cari kayak gitu, ya. Gitu. Semangat ya. Nah ini pentingnya kenapa kita harus ngaji dan belajar Islam, supaya kita itu nggak gampang bersedih hati, karena banyak banget ilmu itu membuat kita lebih paham jalan kita ke depannya. Jadi kayak bersedih hati itu seperti kita yang sedang bersedih karena jalan depan kita tuh gelap. Nah ilmu itu seperti senter, ketika kita nyalain terang, kita jadi gak sedih lagi karena kita jadi tahu, oh jalanku udah bener atau mungkin jalanku salah, aku udah bisa menentukan nih. Ilmu tuh pentingnya tuh kayak senter cahaya dia. Semakin banyak ilmu, semakin terang jalan kita, semakin kita clear ngeliat dunia gitu, apa yang harus kita lakuin. Itu kenapa orang-orang berilmu lebih banyak tahu. Mungkin kayak misalkan gini, mamah kita pernah gak ngasih tahu sesuatu ke kita, terus kita tuh gak ngerasa saat itu gak make sense. Mamah harusnya tuh begini mamah gitu, tapi mama bilang enggak, kamu jangan ngelakuin itu gak baik. Dan kita tetap ngelakuin dan kita kena getahnya. Kenapa mama bisa tahu? Karena mama ilmunya lebih banyak. Dia tuh ngelihat lebih jauh daripada kita. Cahayanya lebih terang daripada apa yang anak bocah kayak kita ngelihat gitu. Dan itulah mungkin kalian yang udah belajar ngelihat adik-adik mungkin yang masih tenggelam, kayak aduh kamu tuh jangan kayak gitu ya, kayak tadi itu yang dia rasain tuh. Karena kamu udah punya cahaya dan mereka mungkin masih
masih gelap gitu. Nah tugas kita adalah ngajarin mereka, ngasih cahaya ke mereka. Bukan maksa mereka untuk menentukan arah jalan, itu pilihan mereka masing-masing. Tugas kita cuma kasih center ke mereka. Ini ilmunya ini. Tapi kalau lu masih mau ngebucin, masih mau apa, ya itu pilihan lu. Karena langkah kita, orang tuh masing-masing dan itu pilihan masing-masing. Tugas kita cuman bikin kelas, mungkin nyampein lewat medsos, mungkin bikin live streaming kayak gini gitu ya. Untuk ya biar minimal, oh aku jadi tahu nih ternyata gini. Tapi urusan dia mau menentukan jalan ya itu pilihan pribadinya masing-masing kayak gitu ya. Semangat. Tepuk tangan dulu. Oke, yang berikutnya lagi dia bilang tadi sedih karena adiknya tenggelam lagi ya. Memang manusia itu gitu, tenggelam. Ingat saja bahwa kita juga pernah kayak gitu dan hijrah tuh emang gak pernah mudah. Dampingin terus, jadi kakak yang baik. Karena adik itu butuh kakak, bukan butuh ustazah. Ya, jadi nggak usah dinasehatin yang gimana-gimana. Dia tuh cuma butuh kakak kok. Kalau kita sudah bisa dapat peran kakak yang baik, insya Allah dia akan mudah untuk dengerin kita. Kadang itu kita lupa untuk ngejalanin kewajiban kita, terus udah mau hak kita aja gitu. Maksudnya kayak kamu tuh dengerin aku dong. Itu kan mau hak kita ya. Padahal kita juga mungkin belum menjalankan kewajiban kita sebagai seorang kakak. Nah gitu. Jadi ya semangat buat teman yang satu ini, dampingin terus adiknya. Yang penting selalu bareng sama adiknya ya. Kayak gitu. Kalau kamu gatel atau kayak gemes lihat dia tenggelam, inget aja kita tuh pernah kayak gitu. Jadi kita nggak gemes banget kayak ya elah, kita juga pernah kok kayak gitu. Kita sabar dulu aja. Kita juga hijrah nggak sehari 2 hari kok kayak gitu. Dan ya gitulah ya. Makasih yang udah ngirim. Aduh seru banget ya ceritanya. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Pelajari lebih dalam tentang ilmu komunikasi, ilmu sosial, dan ilmu politik dalam memaksimalkan aktivitas dakwah kita. Dalam kelas ilmu komunikasi, kita tidak benar-benar bicara. Mulai 29 Juni 2023, setiap Kamis pukul 8 malam. Cek info lengkapnya di fuadnaim.com. Industri entertainment Korea Selatan gak pernah gagal bikin kita jatuh cinta. Filmnya yang udah menembus Oscar, musiknya yang selalu merajai Billboard, drama yang berkualitas, hingga variety show yang tetap seru meski udah beribu episode. Uchiba berkolaborasi dengan XK Wavers mempersembahkan Unlock Behind the Key, kelas audiovisual yang akan membedah proses kreatif dalam pembuatan film, drama, video klip, hingga program TV Korea untuk membantumu dalam berkarya. Amankan tiketnya sekarang juga ya di fuadnaim.com. Ria! Ngakak banget. Luar binasa ya, ternyata lebih barbar daripada di YouTube. Kan mau jadi khalifah dia. Ya kalau kata orang-orang julid, ya bener-bener julid. Karena ini sesinya open mic, jadi Mas Fuad itu masih testing materi, dan dari testing aja udah materinya udah sekeren itu. Apalagi nanti ketika special show. Jangan lupa hadir di acara konservatifnya Mas Fuad. Semua teman-teman harus ikut, karena kalau kalian gak ikut pasti bakal nyesel. Ikut pokoknya ikut, keren banget, pecah. Udah join jadi membership belum? Dapatkan akses menonton live Babong Kembang sebulan sekali, konten vlog yang diupload khusus untuk member, juga badge dan emoji yang bisa kamu pakai saat live chat dan berkomentar. Kamu jadi membership Babojinggo sekarang yuk!